Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, berkat dan rahmatnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama menghadiri acara seminar rancangan aktualisasi pelatihan dasar CPNS gelombang 2 golongan 2 tahun 2022. Dan tak lupa pula selamat beriringan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang bersalawat kepadanya termasuk golongan yang mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini izinkan saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Lahan Parkir Kaum Disabilitas di Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum saya mulai untuk persentase, di tengah-tengah kita telah hadir ibu penguji saya, yaitu Ibu Dr. Neni Yuliani SH MKN, Kepala Pengadilan Negeri Cibinong Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mentor saya Bapak Arif Purwadi SEMM, Kasubag Penyimpanan dan Pendistribusian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan coach saya Ibu Sandrayana SHMH Widya Suara Ahli Madya Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan saya sendiri perancang aktualisasi Akbar Ali Al-Badri AMD, Pemelihara Sarana dan Prasarana Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi kali ini, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada presentasi kita kali ini, agenda yang akan saya bahas adalah yang pertama pendahuluan, kemudian analisis isu, yang ketiga kegiatan dan time schedule, dan yang terakhir kesimpulan. Kita masuk bahasan pertama, yaitu pendahuluan, yang dimana di pendahuluan kita akan membahas latar belakang, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Yang pertama, latar belakang. Hal yang melatar belakangi saya melaksanakan presentasi ini yaitu salah satu tema wajib aktualisasi yang diberikan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kedua, pidato Presiden pada sidang istimewa Laptah Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2021 agar Mahkamah Agung tetap konsisten dalam memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan. Yang ketiga, berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 164/SEK/OT.01.1/01/2021 yang memerintahkan pengadilan tingkat pertama di 4 peradilan untuk melengkapi fasilitas ramah bagi kelompok rentan. Kemudian tujuannya yaitu sebagai salah satu syarat menyelesaikan rangkaian kegiatan pelatihan dasar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022, mengimplementasikan nilai-nilai dasar PNS yang mencakup berakhlak pada kehidupan sehari-hari, mampu mengamalkan nilai terkandung dalam manajemen ASN dan smart ASN, dan teroptimalisasinya pelayanan yang ramah disabilitas di Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berikutnya manfaat bagi organisasi, yaitu satuan kerja mampu melaksanakan tugas fungsinya dengan meningkatkan pelayanan publik dengan mengoptimalkan sumber daya yang terdapat dalam satuan kerja. Bagi pimpinan, membantu pimpinan untuk mewujudkan pelayanan bagi kelompok rentan yang optimal dan menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan bagi saya sendiri, peserta mampu memahami core value, nilai-nilai dasar ASN, berakhlak, dan employer branding ASN bangga melayani bangsa, dan mampu mengaktualisasikannya dalam isu yang terdapat dalam laporan kegiatan. Selanjutnya, ruang lingkup. Adapun yang menjadi ruang lingkup aktualisasi saya adalah lahan parkir di Gedung Mahkamah Agung RI di bawah naungan Subbagian Perawatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Bagian Urusan Dalam Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada bahasan yang kedua, yaitu analisa isu pada Satker. Pada bahasan yang kedua ini, saya mengangkat 3 isu. Yang pertama, manajemen pemanggilan tim teknisi untuk melakukan perbaikan sarana prasarana di Mahkamah Agung Republik Indonesia masih kurang baik, yang dimana kondisi saat ini
masih banyak unit kerja yang memanggil teknisi secara langsung, yang dimana seharusnya pelaporan kerusakan di unit kerja dilaporkan kepada unit kerja Biro Umum. Kemudian yang kedua, belum optimalnya lahan parkir bagi kaum rentan, khusus kaum disabilitas pada gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimana kondisi saat ini di Mahkamah Agung belum ada fasilitas khusus kaum rentan di gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang seharusnya fasilitas tersebut sudah ada di gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir, belum optimalnya ruang laktasi pada klinik pertama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimana kondisi saat ini ruang laktasi terdapat di ruang klinik pertama dan tidak ada kulkas untuk penyimpanan, yang dimana seharusnya standar ruang laktasi harus tersedia kulkas. Kemudian dari ketiga isu tersebut, saya akan menggunakan metode USG untuk menentukan isu mana yang akan saya angkat dalam kegiatan aktualisasi saya, yang dimana pada tabel tersebut ditampilkan bahwa belum optimalnya lahan parkir bagi kaum rentan, khususnya kaum disabilitas pada gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi peringkat pertama. Untuk itu, saya akan mengangkat judul aktualisasi saya adalah optimalisasi lahan parkir bagi kaum disabilitas di gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada isu tersebut, saya memberikan skor 5 pada urgensi, karena hal tersebut mampu memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, dan penyandang disabilitas melalui penguatan peraturan layanan dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan. Maka saya rasa sangat penting untuk segera diselesaikan. Kemudian saya juga memberikan skor 5 pada seriousness, karena jika ini tidak dilakukan maka dapat berimbas kepada penurunan kualitas pelayanan. Kemudian saya juga memberikan skor 5 pada growth, karena masalah ini jika dibiarkan maka kita tidak berperan aktif dalam memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, dan penyandang disabilitas melalui penguatan peraturan layanan dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bahasan kita yang ketiga, yaitu kegiatan dan time schedule. Yang pertama yaitu mendesain rancangan lahan parkir kaum disabilitas, yang dimana pada kegiatan ini tahapannya yaitu mencari referensi, survei lokasi, menggambar layout, dan mencetak desain. Yang dimana pada kegiatan ini outputnya adalah hasil print desain layout lahan parkir kaum disabilitas. Implementasi nilai berakhlak pada kegiatan ini yaitu saya mencari referensi dengan bersikap kompeten, akuntabel, dan adaptif untuk dengan jujur mencari referensi yang sesuai dengan peraturan dan adaptif terhadap hasil survei lokasi. Artinya, desain layout saya akan menyesuaikan dengan keadaan lapangan. Ketika penggambaran layout, saya akan dengan cermat memperhatikan setiap detail kebutuhan kaum rentan untuk memenuhi kebutuhan mereka, mencerminkan nilai berorientasi pelayanan, dan kemudian berkolaboratif dalam hal mencetak hasil desain layout kepada bagian pencetakan di unit kerja Badan Urusan Administrasi. Kemudian masuk kegiatan kedua, yaitu menginformasikan rencana kegiatan kepada mentor dan atasan, yang dimana pada kegiatan ini tahapannya yaitu mempersiapkan data, menghadap pimpinan, meminta persetujuan, dan mencetak ulang jika ada revisi pada layout yang sudah saya gambar. Yang dimana output dari kegiatan ini adalah persetujuan dan hard copy layout desain yang telah direvisi. Untuk implementasinya, saya mempersiapkan semua data yang dibutuhkan sebelum menghadap pimpinan untuk memberikan pelayanan prima dan menyiapkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, menggambarkan sikap berorientasi pelayanan dan akuntabel. Ketika menghadap pimpinan, saya senantiasa menjaga sikap dan perilaku saya tetap santun dan menerima setiap masukan dan koreksi dari pimpinan, menggambarkan nilai harmonis, loyal, dan adaptif. Dan kemudian merevisi hasil akhir sesuai arahan pimpinan dan kembali mencetak hasil desain layout dengan berkolaboratif dengan unit kerja pencetakan. Kemudian yang ketiga yaitu pembuatan lahan parkir, yang dimana pada kegiatan ini tahapannya yaitu menyiapkan gambar kerja, berkoordinasi dengan tim sipil, menyiapkan kebutuhan, dan melaksanakan pekerjaan. Yang dimana output dari kegiatan ini adalah hasil jadi lahan parkir. Untuk implementasi nilai berakhlak pada kegiatan ini yaitu
Saya akan menyiapkan gambar kerja yang akan dipakai tim sipil dalam bekerja. Berkolaboratif dengan tim sipil dengan tetap menghargai dan menjaga sikap dan perilaku agar tercipta lingkungan kerja yang harmonis. Bersikap adaptif, menerima saran dan masukan terkait kebutuhan peralatan yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan. Bersikap akuntabel dalam penyediaan kebutuhan peralatan dan mengawasi pekerjaan agar sesuai dengan keinginan pimpinan, mencerminkan sikap loyalitas demi menciptakan pelayanan yang berorientasi pada pelayanan kepada warga Mahkamah Agung Republik Indonesia dan masyarakat. Kemudian, kegiatan saya yang terakhir yaitu mensosialisasikan ketersediaan lahan parkir disabilitas. Jadi mana tahapannya adalah melaporkan kepada pimpinan, mensosialisasikan kepada keamanan, memasang tanda informasi, dan mengawasi penggunaan. Yang dimana outputnya adalah lahan parkir kaum disabilitas dan pengawasan pemanfaatan. Untuk implementasinya yaitu saya akan melaporkan kepada pimpinan bahwa lahan parkir telah selesai dikerjakan dengan sikap dan perilaku santun dan penuh tanggung jawab, menjamin hasil sesuai dengan instruksi atasan, mencerminkan sikap kompeten, akuntabel, harmonis, dan loyal. Berkolaboratif dengan tim keamanan untuk mengawasi penggunaan lahan parkir sesuai dengan petunjuk dari papan informasi yang dipasang dan tidak dipakai oleh pengendara lain selain kaum disabilitas. Mencerminkan sikap adaptif dan berorientasi pelayanan untuk menciptakan pelayanan yang prima bagi seluruh warga Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, itulah kegiatan dan tahapan pada aktualisasi saya. Selanjutnya kita masuk ke time schedule, yang dimana kegiatan 1 merancang desain layout lahan parkir sesuai dengan referensi peraturan. Saya jadwalkan pada tanggal 26 April sampai 8 Mei 2022. Kemudian kegiatan 2, pelaporan dan izin kepada atasan akan saya jadwalkan pada tanggal 9 Mei sampai 13 Mei 2022. Kemudian kegiatan ketiga, pengadaan semua kebutuhan pekerjaan dan kegiatan pembuatan lahan parkir akan saya jadwalkan pada tanggal 16 sampai 27 Mei 2022. Dan yang terakhir, kegiatan 4, mensosialisasikan ketersediaan lahan parkir kaum rentan dan pengawasan penggunaan akan saya jadwalkan pada tanggal 30 Mei sampai 4 Juni 2022, dan untuk pengawasan akan terus berlanjut sampai pemanfaatan lahan parkir telah tepat pada sasaran. Baik, itulah time schedule yang telah saya rencanakan. Masuklah kita kepada bahasan yang terakhir, yang keempat, yaitu kesimpulan. Terkait dengan latar belakang kegiatan perancangan aktualisasi saya, yaitu pidato Bapak Presiden di acara Laptah MARI 2021 dan SE Sekma agar Mahkamah Agung tetap konsisten dalam memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, dan penyandang disabilitas melalui penguatan peraturan layanan dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan, dan yang memerintahkan pengadilan tingkat pertama di 4 peradilan untuk melengkapi fasilitas ramah bagi kelompok rentan. Melalui rancangan aktualisasi ini, saya akan menerapkan nilai-nilai core value ASN, yaitu berakhlak, dalam setiap kegiatan yang saya lakukan untuk mencapai visi Mahkamah Agung, yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.